Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Hadis ke 964. Temanya babu mayaqul rajul idza khadirat rijluhu. Yang diucapkan, doa yang diucapkan ketika seseorang kakinya lumpuh. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abdurrahman bin Sa'ad qala khadirat rijlu Ibnu Umar faqala lahu rajul udhkur ahaban nas ilaik faqala ya Muhammad. Darajatul hadis dhaifun. Menceritakan kepada kami Abu Nuaim, menceritakan kepada kami Sufyan dari Abi Ishaq dari Abdurrahman bin Sa'ad. Dia berkata, kaki Ibnu Umar lumpuh. Faqala lahu rajul, seseorang menyarankan, sebutlah orang yang paling kau cintai. Lalu Ibnu Umar mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Hadis ini derajatnya dhaif. Lima waqa minal ittirab fi sanadih kama bayyana dzalika Albani fil kalimit thayyib. Hadis ini dinilai dhaif karena ada ittirab, ya, ada ketidakvalidan dalam sanadnya. Nah, ini disampaikan oleh Albani dalam Kalimit Thayyib. Jadi walaupun karya Imam Bukhari ada juga yang dhaif, ya, tapi yang nggak banyak. Wa akhrajal hadis Ibnu Sunni fi amali yaum wa lailah min turuqin mukhtalifatin. Begitu juga Ibnu Sunni menulis hadis ini, ya, dalam amal sehari semalam. Amalan sehari semalam itu ditulis oleh Ibnu Sunni. Hadis ini juga dicantumkan. Fal hadis la yasbutu. Hadis ini tidak subut, artinya hadis ini semestinya tidak ada. Fala yasbutu hukmun bihi, karena itu tidak boleh dipakai. Fala yaqulana ahadun idza khudirat rijluhu ya Muhammad. Tidak seyogyanya kaki orang kalau lumpuh dia mengatakan ya Muhammad. Wala yunadiyanna ahadun idza khudirat rijluhu man yuhibbu khasatan. Jadi orang yang kakinya bermasalah, janganlah dia mengatakan memanggil orang yang dia sukai. Khasatan idza kana ghaliban ghaira hadir, apalagi kalau orang itu tidak hadir. Fa inna hadza qad yakhulu fi babi syirki billahi, karena ini termasuk syirik katanya. Ya, itu peringatan dari pengarang. Hadis berikutnya, hadis ini juga sama dhaif juga ini. Nah, tapi ya nggak apa-apa disampaikan aja. Haddatsana Musaddid Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Utsman bin Giyas qala haddatsana Abu Utsman an Abi Musa anna kana ma'an Nabi fi haitin min hitanil Madinah.
Wa fi yadin nabi udun yadribu bihi minal ma'i wattin. Hadis ini sahih. Menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya bin Utsman bin Giyas, dari Abu Utsman, dari Abi Musa. Annahu kana ma'an nabi. Suatu saat ya, beliau bersama Nabi. Dari Abi Musa ini, Abi Musa sahabat Nabi ya. Suatu saat beliau ada di sebuah gedung, katanya di sebuah taman, busan ya. Min hitonil Madinah, dari kebun-kebun yang ada di Madinah. Wa fi yadin nabi udun, di tangannya ada tongkat, cutik ya. Yadribu bihi minal ma' wattin, yang dipakai untuk mendeteksi air atau lumpur. Jadi ya kalau jalan ya untuk mencari tanah yang bisa dipijak, dia dicocok-cocok gitu. Nah, kan kalau ada air takutnya ngejebros. Faja'a rajulun yastaftihu, maka datang seseorang minta izin berjumpa. Faqala an-nabiyyu, lalu Nabi bersabda, iftah lahu, izinkan. Wa basyirhu bil jannah, beri kabar gembira dengan surga. Ya, jadi beri kabar gembira kepada orang itu dengan surga. Fadzahaba, lalu dia pergi. Fa idza Abu Bakrin, maka ternyata yang masuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fa fatahlu lahu, lalu aku membuka untuknya. Ya. Wa basyartuhu bil jannah, dan aku memberitahu kabar gembira padanya dengan surga. Nah, jadi Abi Musa ini ditugasi untuk menjaga ya, Nabi itu di mana-mana dikawal. Ya ada pas pampresnya. Jadi kalau orang mau ketemu nggak bisa sembarangan, harus ada anunya dulu. Ada ring-ringnya gitu. Nah ini Abi Musa ini yang ring 1. Sebelum masuk, beliau tanya dulu pada Rasulullah, ada orang mau datang, boleh? Boleh. Beritahu kabar gembira dia surga. Tuh. Summa staftaha rajulun akhar. Kemudian datang lagi seseorang. Faqala iftalahu, sama kayak tadi, minta izin, izinkan. Wa basyirhu bil jannah, sampaikan kabar gembira dengan surga. Fa'idzan Umar, maka ternyata yang masuk Umar. Fa fatahlu lahu wa basyartuhu bil jannah, lalu aku membuka untuknya dan aku beritahu kabar gembira dengan surga. Summa staftaha rajulun akhar, kemudian datang lagi, minta izin lagi. Wa kana muttaqian fajalasa. Beliau tadinya sambil lendean, lalu duduk. Wa qala iftalahu, buka, izinkan. Wa basyirhu bil jannah, dan beri kabar gembira dengan surga, ala balwa, tapi di atas musibah. Autakunu, musibah yang menimpanya atau yang akan datang. Jadi ada catatan untuk yang ketiga ini. Ya, tamu yang ketiga ini Rasulullah menyampaikan dia akan masuk surga setelah menghadapi musibah. Fadhahabtu, aku pun menyambut tamu itu. Faidha Utsmanun, ternyata Utsman bin Affan. Fa akhbartu billadzi qala, lalu aku sampaikan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda akan masuk surga setelah menghadapi musibah. Kemudian Utsman menjawab, Allahul musta'an. Allah tempat kita mohon pertolongan. Ini terkesan aneh ya. Jadi ini berita-beritanya. Tapi omongan Nabi itu menjadi kejadian, menjadi kenyataan. Apa kesimpulan hadis ini? Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim diceritakan, amaroni an ahfadzal baba,
Rasulullah menyuruh aku agar menjaga pintu. Ya, sehingga Abu Musa dikenal dengan bawab, dijuluki dengan bawab, tukang jaga pintu, kuncen ya, kuncen, iya kuncen. Jadi kalau mau jumpa dengan Nabi, lewat beliau dulu, sekretaris kabinet ya. Sekarang siapa itu? Pak Teddy ya, Pak Teddy ya kan. Jadi kalau mau ketemu Nabi itu lewat dia dulu. Wa yuhtamal annahu amarahu ayyakuna bawaban fi jami dzalikal majlis yubasyir haula. Jadi Abu Musa ditugasi untuk jaga pintu. Apa kesimpulan dari hadis ini? Bayanu fadilati haulai salasa ashab wa annau min ahli jannah. Menjelaskan keutamaan dari 3 sahabat. Ya, dan mereka termasuk ahli surga. Nah, 3 sahabat ini dibenci oleh orang Syiah. Kan tidak ada Ali di sini. Ya kan? Ini pasti hadis ini dicoret. Nah, itu yang menimbulkan kebencian karena ketidakobjektifan gitu. Nah, itu udah dari dulu. Jadi kalau yang nggak cocok coret-coretin. Sehingga dari awal mereka sudah mulai, sehingga terpecahlah umat Islam 2 kubu, kubu Syiah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah, apa yang berasal dari Nabi, enak tidak enak, tetap dimasukin. Nanti kita cari, barangkali kita yang kurang ngerti, itu kan. Nah, kalau mereka nggak mau tahu, coret. Itu kita yang jelasin. Kita yang jelasin pasti ngebelesin, tapi kalau sono yang ngejelasin ya mungkin nggak begitu juga. Ya, jadi kita nggak bisa menjudge di dunia ini siapa yang benar-benar, biar Allah yang menilai. Tapi kita tetap berpendirian harus Ahlussunnah wal Jamaah. Itu aja. Yang kedua, bayanu fadilati li Abi Musa, menjelaskan keutamaan Abi Musa li annan nabiyya amarahu bi hifdzil bab, karena dia mendapat tugas jaga pintu. Wa ayyubasyiral qadimina as-salasa bil jannah, dan diberi tugas juga untuk memberitahu 3 tokoh utama ini sebagai penduduk surga. Walaupun Nabi tidak tahu siapa yang datang, tapi beritahu dia ahli surga. Yang ketiga, jawau sana alal insan fi wajhihi idza uminat alaihi fitnatul ujub. Boleh kita memuji orang apabila aman dari ujub. Kita memuji orang boleh asal pujian itu tidak membuat dia ujub. Wa hadza min adzabis sana, dan ini merupakan pujian yang sangat tinggi. Idzil busyra bil jannah innama yakunu min jazil ata. Karena kenapa? Ini termasuk hadiah yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, karena berita ini eksklusif hanya dari Nabi yang punya otoritas. Oh, kamu surga, kamu enggak, kan hanya Nabi. Ya, kita tidak mungkin dapat dari siapapun, termasuk saya. Anda nggak bisa dapat dari saya, karena saya sendiri nggak tahu. Tapi Nabi bisa beritahu dia ahli surga, dia bukan, dan sebagainya. Punya otoritas. Hah? Yang juga surga bukan. Iya. Orang tuh terus penasaran tuh. Sahabat-sahabat terus penasaran untuk mendapatkan kepastian, surga enggak sih saya? Kurangnya apa sih gitu. Pengen tahu gitu. Karena itulah banyak tingkah yang mereka lakukan, ada yang begini, ada yang begitu, untuk mencari tahu. Semuanya itu wa min azabi sana, ya, karena pemberitaan kabar gembira itu sangat langka dan hanya monopoli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal hiya ajazalu ata lil abdi, merupakan pemberian yang sangat-sangat istimewa. Wa hiya minnatun minallah rabbil alamin, karena beliau adalah duta dari Allah, pembawa kabar gembira. Jadi kalau ya kamu ahli surga, itu berita begitu tuh, ya, disambut dengan sangat gembira.
Yang keempat, ayatun min ayatillah allati azhara Allah Ta'ala ala lisani nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tanda yang Allah berikan lewat Nabi Muhammad. Ayat. Jadi apa yang akan terjadi di masa mendatang itu lewat Rasulullah diberitahu. Wa dalilun min dalaili nubuwati, menjadi dalil dari kenabian beliau. Li'anna akhbara bi qissati Utsman wal balwa allati tusibuh. Karena beliau memberitakan apa yang akan dialami oleh Utsman, musibah ya. Tapi sebenarnya musibah ini bukan Utsman saja, Umar juga sama. Tapi Umar tidak disebut, ya, beritahu dia dengan surga tanpa ada catatan. Tapi ketika Utsman, dia beritahu menjadi penduduk surga setelah melewati musibah. Nah, ada catatan begitu. Padahal Umar juga sama. Cuma mungkin kalau diukur masalahnya nggak sebanyak Utsman. Ya, yang dihadapi problematikanya nggak sebanyak Utsman. Karena Utsman menjabat lebih lama kalau nggak salah. Jadi 4 khalifah ini semuanya 30 tahun kalau nggak salah. Umar sendiri 10 tahun. Abu Bakar 2 tahun. Ya berarti Utsman lebih lama, kan 12 tuh. Ya, 18 dipegang oleh Utsman dan Ali. Ali tidak lama digoyang kan. Paling banyak Utsman, sehingga banyak protes. Utsman adalah tokoh yang kaya. Ya itulah, di akhir pemerintahnya dianggap pikun. Pikun. Karena dia menempatkan para petugas itu dari saudaranya sendiri. Ya, nepotisme. Itu aja banyak orang protes. Iya, jadi misterius di situ. Sempat keju. Nah, itu Rasulullah memberi catatan akan masuk surga setelah menghadapi musibah. Yang kelima, istihbabu qauli Allahul musta'an. Disunnahkan kita mengucapkan Allahul musta'an indama yasmaul insan ala bayatin qad tusibuh. Ketika kita mendapat musibah. Di samping inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita juga sunnah mengucapkan Allahul musta'an. Ini diucapkan oleh siapa? Utsman padahal. Ya, setelah diberitahu ada berita dari Rasulullah, Anda akan masuk surga setelah menghadapi musibah. Nah, Utsman lalu refleks, wallahul musta'an. Ya, jadi berasal meskipun dari sahabat, disunahkan kita mengucap wallahul musta'an. Au amrin yakadu yanzilu bihi. Ketika kita akan menghadapi ujian atau masalah yang akan terjadi, sedang atau akan. Wa yasta'in bila mufawidan amra ilaihi. Kita mohon pertolongan pada Allah dengan menyerahkan diri segala urusan kepadanya. Hadis berikutnya. Babud musafahatu sibyan, menyalami anak-anak. Menyalami anak-anak. Haddatsana Ibnu Syaibah qal haddatsana Nubatah Ibnu Nubatah an Salma bin Wardan qal ra'aitu Anas bin Malik yusafihun nas. Menceritakan kepada kami Ibnu Syaibah dari Ibnu Nubatah dari Salma bin Wardan, dia berkata, aku melihat Anas bin Malik menyalami orang-orang, bersalaman. Fasa'alani, lalu aku bertanya, man anta? Fasa'alan, dia bertanya kepadamu, siapa kamu? Ini menanyakan yang cerita ini. Ya. Fakultu maula li Bani Lais, aku budak Bani Lais. Famasaha ala roksi salasan, lalu dia mengusap kepalaku 3 kali. Wa qala barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu. Salamannya mana ini? Oh, salaman pada orang ya. Hadis ini isnadnya dhaif katanya. Apa kesimpulan hadis ini? Bayanun annal musafaha masyru'ah. Meskipun dhaif ini sanadnya. Kalau tadi kan mata nama sanadnya dhaif.
kalau ini lemah dari sanadnya, tapi maknanya didukung oleh hadis yang lain. Ya, jadi hadis ini menjelaskan musafahah, bersalam-salaman, masyru'atun, disyariatkan. Wa yatakunu bil yadi, yaitu dengan tangan. Ya masa dengan kepala atau dengan kaki? Dengan tangan. Yang kedua, tapi memang salaman ini budaya umat Islam ya. Karena di barat itu kan dengan pipi ya. Dengan pipi. Tanpa membedakan jenis kelamin. Barat itu dengan pipi. Karena itu kadang-kadang Pak Habibie itu refleks. Dia kadang-kadang nggak ingat di Indonesia ya, nggak boleh. Karena dia budaya sana kan. Jadi kadang-kadang dia menyalami tamu meskipun bukan laki-laki itu dengan mau nyodorin pipi, ingat di Indonesia. Yang kedua, istibabul musafahah, dianjurkan kita musafahah, bersalam-salaman. Wal mashu ala ra'si sibyan, dan mengelus kepala anak-anak, sunnah. Wa doa, serta doa kepada mereka bil barkati, dengan berkah. Ya, jadi barakallahu fika. Ya, kepada anak-anak barakallahu fik, syafaqatan alaihim, karena rasa kasih sayang, warofatan, dan pendekatan ya. Jadi kalau kita ngelus itu ya kita kan dewasa ya, sudah tua, itu terlihat oleh anak-anak serem. Kita itu terlihat serem. Jadi kalau kita mahal dia menarik diri, menjauh. Tapi dengan kita ngelus, dia dekat, jadi apet lah kata orang sini. Lulut ya. Kalau bahasa binatang tuh lulut. Jinak. Nah, kalau kita begitu, oh orang ini nggak galak. Anak-anak tuh mudah nengetin itu. Oh itu mah galak itu. Dia menjauh. Sebab kita melihat diri kita kan bagus terus. Tapi kalau kita dilihat sama anak-anak tuh serem. Ya, horor. Jadi galak kayak gitu. Wa dzalika sabitun fi ghairi hadza tariq. Ini adalah perbuatan yang sabit. Jadi artinya hadis ini walaupun dilihat dari sanad itu lemah, tapi dari maknanya nanti ada hadis yang kuat. Yang ketiga, hadis ini menjadi dalil ala rahmatis salih min ashabin nabi. Hadis ini menjelaskan rahmat orang yang soleh dari ashabin nabi. Maksudnya gini, sahabat-sahabat Nabi itu semuanya penyayang. Wa atba'ihim, dan pengikut-pengikutnya. Wa annahum ahlu rahmatin, dan mereka adalah ahli rahmat, pemilik sayang. Ya, jadi penyayang lah singkatnya. Wa syafaqatin 'alan nas, dan sangat akrab dengan sesama. Wa bin nasi yatafaqaduna dhaif wa saghir, dan sering menanyakan. Kalau yang lemah, yang kecil nggak hadir, dia suka nanyain. Jadi orang-orang ya di zaman Nabi, sahabat Nabi itu suka begitu. Kelangan. Wa yarhamuna ad-dhaif wa saghir. Wa ma dzalika illa li husni niyatihim wa salati qulubihim. Hal itu karena niat mereka yang saleh ya. Niat mereka yang tulus dan hati mereka juga bersih. Wa mahatim lil muslimin sigaran wa kibaran, serta mereka mahabbah, saling mencintai sesamanya. Dzukuran wa inathan wa humul ladzina ya'lafun wa yu'lafun. Mereka mendekatkan diri pada orang dan mau didekati. Jadi sebaik-baik orang adalah tidak dijauhi oleh orang. Ya, mudah diakses lah. Tidak mempersulit. Babul musafahah, masih tentang bersalaman. Hadis ke-967. Haddatsana Hajjaj, haddatsana Hamad bin Salama an Humaid an Anas bin Malik qala lamma jaa ahlul Yaman qala an-nabiyyu, saat Nabi kedatangan tamu dari penduduk Yaman, beliau bersabda, qad aqbala ahlul Yaman, penduduk Yaman datang.
Wahum araqqu quluban. Mereka hatinya lembut. Ya, Rasulullah memuji. Mereka hatinya lembut daripada kamu. Tuh, kata Nabi ya, penduduk Yaman datang, hati mereka lebih lembut daripada kalian. Fahum awwalu maja'a bil musafahah. Mereka adalah orang yang pertama kali datang dengan salaman. Tuh. Jadi budaya salaman ini sudah menjadi budaya ahlul Yaman. Di kalangan Nabi ini ya dibudayakan oleh penduduk Yaman yang suka salaman. Tuh. Apa kesimpulan dari hadis ini? Tafdilu ahli Yaman ala ghairihim. Rasulullah mengistimewakan penduduk Yaman daripada yang lain min ahli syirki wa ahli Makkah, baik dari timur maupun dari penduduk Mekah. Kama yadharu biqauli minkum, sebagaimana Rasulullah mengatakan mereka lebih lembut hatinya daripada kamu. Yang kedua, bayanun anal musafaha mustahabah. Hadis ini menjelaskan bahwa bersalaman itu dianjurkan. Jadi kalau orang lihat-lihat terheran oleh kita, ya bingung dia mendeteksi kita ini siapa, gitu ya. Nah, kita assalamualaikum salaman, udah hilang. Kalau orang siapa gitu, kayak pangling, assalamualaikum salaman, udah dia. Ya, dari mana Pak? Nah, itu kan saling nanya. Enggak, mereka bangsa yang kulturnya udah salaman. Jadi Rasulullah puji. Ya, ini dibenarkan oleh Rasulullah. Mereka lah, kata di sini kan Rasulullah, fahum, mereka itu awalu manja bil musafaha. Mereka adalah orang yang sudah terbiasa dengan salaman. Kalau datang tuh salaman. Jadi walaupun ini bukan produk dari kaumnya Nabi, tapi Nabi membenarkan, boleh. Ya, kebiasaan yang bagus. Ini orang-orang ini terbiasa salaman. Tuh, kata dia, kata Rasulullah, fahum awalu, mereka adalah yang awal, mereka yang mengawali salaman. Jadi budaya salaman itu diawali oleh penduduk Yaman. Mereka demen salaman. Kalau jelek pasti dilarang oleh Rasulullah. Jadi orang yang dibutuhkan orang sehingga ketidakhadirannya itu dikelangi. Gitu. Yang membuat orang jika ada dia, orang merasa senang, terhibur. Kan itu termasuk orang jarang gitu. Jarang ya. Di dunia selebritis juga ada. Kalau dia ada, ramai jadi orang. Kan ada begitu teman kita. Tapi kita karena terbiasa itu menarik diri, kaku jadinya, menang baik. Ya, jadi ada dia jadi rame gitu. Kalau nggak ada dia nggak sepi. Nah, orang seperti itu dikagumi oleh Rasulullah. Asal bawaannya baik ya. Gitu. Sebenarnya orang punya potensi seperti itu, tinggal diarahkan yang benar sih. Jadi pada diri setiap orang kadang-kadang bawaannya ada yang bagus dan yang tidak bagus. Yang tidak bagus kita hilangin, yang bagus kita lanjutin. Itu yang ya lafun wa yu lafun, dia dekat pada orang dan orang juga dekat pada dia. Jangan menarik diri dari masyarakat. Mudah dicolek lah singkatnya. Jadi gak usah terlalu nggak membuat jarak ya, sehingga orang merasa apa gitu. Ya, jaga image. Jangan. Itu bagusnya begitu katanya. Bayanun anal musafaha mustahabah. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa musafaha, bersalam-salaman itu dianjurkan. Ya. Hiyal i'dau bis safhatil yad ila safhatil yad. Yang namanya musafaha itu adalah mengulurkan tangan untuk bergandengan. Nah, jadi tangannya ketemu. Wala darfiha wala mukhalafa, tidak ada madarat padanya. Bal ya sunnatun mujma' 'alaiha inda talaqi. Ini adalah sunnah yang mujma', sudah dijadikan konsensus. Semua tidak ada yang protes soal salaman.
Yang ketiga, istibabu, tapi ada salaman yang dilarang, saudara. Kalau dalam bab bid'ah ya, yaitu setelah salam. Setelah salam, kan orang ramai salaman-salaman. Itu ada sebagian kitab yang mengatakan bid'ah, karena itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Tapi kalau kita salaman karena lama nggak ketemu, it's okay gitu kan, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita membudayakan, dari tadi mau udah ketemu, pokoknya setiap assalamualaikum salaman aja. Kanan, kiri, kanan. Kadang orang lagi saya suka kerjain, diem aja. Diem aja saya kerjain. Jadi kebiasaan. Kalau lama nggak ketemu Pak Agus, nah, boleh itu karena yang memicu itu nggak ketemu. Tapi kalau kita yang menjadi misi itu seakan-akan menurut kita itu sunnah salaman setelah sholat, itu tidak boleh. Kalau yang menarik kita itu untuk begitu, ya. Jadi kalau kita menganggap salaman setelah sholat itu nggak ada dalilnya. Tapi kalau salaman untuk ketemu, karena nggak ketemu, tadi udah ketemu, udah rendengan, ba'da salam salaman, kanan, kiri, belakang, depan, itu tidak disunahkan. Saya baca sebuah kitab, ya, itu masuk kategori bid'ah. Oke. Ya sebelum sholat karena nggak ketemu salaman boleh. Jadi ini salaman juga sama ini ya. Jadi kalau saudara dengar ada orang ngomong begitu ya itu, saya dapati dalilnya. Tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Ba'da salam itu salaman. Jadi salaman ya karena ketemu atau kita, nggak tahu di samping kita. Jadi yang memicu kita salaman itu singkatnya pertemuan. Bukan karena habis sholat gitu loh. Jadi jangan dianggap bagian dari paket sholat. Paket sholat kan ba'da salam tuh yang tepat apa? Istighfar. Ya kan? Astagfirullah. Tapi ada orang tertentu setelah salaman gitu loh. Salaman dulu. Sampai orang lagi zikir juga diketuk gitu. Ketemu salaman. Ya? Ketemu salaman. Ya, jadi gitu maksudnya. Jadi pemantiknya itu bukan salam, bukan salam sholat, bukan pemantiknya. Harus karena ketemu. Jadi sunahnya karena ketemu. Barang siapa yang ketemu salaman, maka Allah akan ampuni dosanya. Gitu. Ya kan? Tapi nggak ada setelah salam. Indat talaki kata di sini. Ketika ketemu. Jadi salaman itu disunahkan ketika ketemu. Ya. Yang ketiga, istibabu dzikri muslim bima fi min khisal khair kama qala fi alil Yaman. Dianjurkan kita memuji perbuatan baik seseorang, apalagi dia punya istimewa, punya akhlak yang istimewa. Ya, apa yang tidak didapati oleh orang lain kita sebut. Tuh. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang khas. Ya, contohnya ada di satu tempat yang menjamu tamu itu selalu menyuguhkan kopi. Kalau kopi tidak diminum dia tersinggung. Ada yang begitu. Tapi ada lagi yang pagi itu duren. Pagi itu duren. Ada saya pernah di Lampung. Heran saya juga, loh, ini di sini kebudayaan begitu Pak, adatnya begitu. Kan durennya banyak. Durennya banyak. Jadi ya wayanya menyicipin itu. Kalau sampai nggak kan curiga dia kenapa gitu. Itu ya. Jadi budaya kita kalau datang ke satu tempat, yaitu harus mengenal budaya setempat. Nah, tapi kalau ya orang yang didatangi juga harus tahu kita pendatang. Kalau sampai nggak sama ya dia harus maklum. Mestinya begitu. Wahum araqun quluban minkum. Sehingga Rasulullah memberikan apresiasi mereka tuh hatinya lembut.
lebih lembut daripada kamu. Jadi Rasulullah memuji ahlul Yaman dengan kata-kata wahum araqu quluban. Mereka lebih lembut hatinya daripada kalian. Jadi mungkin Rasulullah ingin menyampaikan hati-hati kalau ngomong, takutnya mudah kesindir gitu kan. Pilih kata-kata yang tepat. Kalau di Jawa sana kan kalau udah pakai benting, pakai baju kerajaan, kita harus ngomong bahasa Indonesia aja, jangan Jawa yang kita nggak tahu persis kan, nanti tersinggung. Salah dianggap tersinggung, ya? Ya, bebasan kromo inggil. Yang tertinggi kan kromo inggil. Jadi kalau kita bahasanya bahasa Tegal, jangan coba-coba. Wis mangan, tersinggung dia tuh. Ngomong sama saya kok mangan. Mangan tuh temen. Ya kan? Sana apa tuh bahasa halusnya? Nedi ya? Dahar itu menengah, Pak. Nedi itu. Iya Pak, orang Jawa aja nggak ngerti. Nedi kan? Itu yang paling halus. Tua. Jadi kalau kita nggak tahu persis sudah bahasa Indonesia aja persatuan. Iya, dahar itu menengah. Tinggi? Tahu saya nedi. Dahar paling tinggi. Kalau di sini juga sama. Dahar itu bahasa halusnya sini. Sampun dahar, campur. Kalau sini campur-campur. Jadi. Neda ya. Nah, kita ganti pelajaran. Jadi kalau Anda nggak tahu persis, lebih baik jangan, sebab nanti yang dengar tersinggung. Padahal kita nggak niat menyinggung. Ingin akrab, malah dia tersinggung. Gitu. Ya, jangan coba-coba. Pak, maaf saya takut salah ya gitu. Lah iya itu. Dianggapnya kasar kan? Kembali kita ke kitab ini, Mu'jam. Saya udah nanda ini kemana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tanggal berapa sih? 23 ya. Dari Abdullah bin Umar, anna rajulan sa'alahu wa ana bainahu wa baina sa'il. Faqala ya Rasulullah, kaifa salatul lail? Dari Abdullah bin Umar, seorang laki-laki bertanya kepadanya, dan aku ada di tengah. Si perawi ini, ya. Abdullah bin Umar ada di tengah. Orang itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menjalankan sholat malam? Cara sholat malam itu bagaimana? Ada yang nanya. Rasulullah menjawab, masna, dua. Fa idza khasyita subha, apabila Anda takut subuh tiba. Kenapa Rasulullah ngomong begini? Karena waktu itu belum ada jam. Anda harus pahami, bukan Rasulullah pikun, bukan. Kok takut subuh? Ya karena dulu nggak ada jam. Ya, jadi kalau Rasulullah mah iya, mungkin nggak ada masalah, tapi kan ini kan buat umat. Kalau Anda takut subuh, fasalli rak'atan, maka sholatlah 1 rakaat. Ya, jadi ini bagi kita yang bisa mengakses waktu, kita udah tahu subuhnya jam 4:44 contohnya kan. Masih lama, ya jadi kita bisa sholat. Udah deket lagi 5 menit lagi ya, baru kita witir maksudnya. Waja'al akhira salatika witran, dan jadikanlah sholat ganjil itu di akhir sholatmu. Tuh ya. Selanjutnya dari Fatimah binti Abi Hubesh, anna kanat tustahab. Suatu saat Fatimah binti Abi Hubesh ini istihadah. Ya, pada perempuan itu ada darah namanya haid, ada istihadah. Haid itu alami, natural, bukan penyakit. Ya, tapi dia sampah. Karena tidak dibuai harus dikeluarkan. Tapi istihadah ini namanya bleeding, luka. Jadi beda, sama-sama bentuk dia darah. Ya. Pendarahan bukan darah.
Ya, jadi kalau haid itu darah kotor orang bilang kayaknya, sampah karena tidak dibuahi dia untuk merefresh, dia itu keluar. Makanya setelah haid itu dianggap subur ya. Nah, itu. Jadi lagi waktu subur. Nah, itu. Kalau mau punya anak, susah punya anak harus dititeni waktu-waktu. Kapan waktu suburnya? Itu waktu suburnya setelah haid. Ya, sebab dia ada pembaruan. Nah, ceritanya Fatimah binti Abi Hubash ini istihadah, bleeding. Faqala lahu, terus bagaimana sholatnya? Itu yang ditanyakan. Kan dia berdarah terus. Ya, kalau kencing berarti beser, susah ditahan, netes terus. Idza kana damul haid, kalau yang keluar darah haid, fa innahu damun aswad. Warnanya hitam, yu'rafu, mudah dikenali. Ini menurut perempuan ya, kita nggak tahu persis. Fa amsiki anis salah, maka tahanlah sholat. Maksudnya nggak usah sholat. Kan haid mah nggak usah sholat. Fa idza kana al-akhar, apabila bukan, fatawaddo'i, maka wudulah. Jadi kalau istihadah tetap sholat. Ya, kalau haid tidak boleh sholat. Fa innama huwa irqun, maka sesungguhnya istihadah itu irqun. Jadi ada kesalahan. Tuh, dalamnya ada gangguan maksudnya. Ya. Jadi istihadah itu ada gangguan. Kalau haid itu bukan gangguan. Dalam bahasa Qur'annya yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adza. Katakanlah haid itu adalah gangguan. Adza itu kotoran. Qul huwa adza. Katakanlah bahwa haid itu adalah kotoran. Maksudnya limbah. Bagaimana waktu ayat tentang haid turun, waktu ayat haid itu turun, orang Yahudi menganggap wanita haid itu harus diungsikan. Tuh, bagaimana tuh? Sebelum Islam datang, masyarakat Yahudi ya punya keyakinan dari kitab sucinya, wanita haid itu harus diungsikan. Sebab masakan yang diolah oleh wanita haid dianggapnya najis. Di orang Yahudi harus diungsikan ke hutan dia. Pokoknya harus misah lah. Nah, semua yang dipegang itu najis. Jadi walaupun dia nggak tangannya bersih, pokoknya yang dipegang dia itu jadi najis. Kita nggak boleh makan olahan wanita haid. Di zaman Rasulullah ada. Lalu turun ayat ini, ya. Jadi haid itu bahkan tidak melarang kita berhubungan kecuali tempat haidnya itu. Ya kan? Waktu wanita haid kita boleh tetap berhubungan kecuali mengakses tempat haidnya itu. Yang lain-lain tetap boleh. Ya, sebab dalam fikih munakahat yang namanya nikah itu kan ketemu selevelnya. Itu Pak Ilman, ketemu dengan level tangan ketemu tangan katanya. Namanya nikah tuh. Iya gitu. Yang nggak boleh itunya saja. Kan lain-lainnya mah nggak haid. Kaki ketemu kaki, paha ketemu paha. Asal itunya aja nggak boleh ketemu. Tidak boleh diakses. Sementara sifatnya. Tuh. Islam itu sangat mempermudah. Ya. Jadi, wah geger kan. Orang-orang tuh geger. Oh ternyata Islam itu sangat ringan sekali. Sampai-sampai ketika sahabat Rasulullah yang dari Mekah pindah ke Madinah, itu berbeda kultur. Sahabat muhajir itu terkenal kasar. Maka Anda lihat tuh di Mekah acak-acakan kan sampai sekarang. Tapi di Madinah kan rapi gitu kan. Karena dari dulunya begitu. Ketika mereka pindah, mendapati gadis-gadis Madinah itu lembut. Sehingga ketika menikah dengan gadis Madinah, mereka suka meluk dari belakang. Sekalian gitu. Janganlah katanya, risih saya katanya. Nggak pernah dilakukan oleh orang Madinah begitu. Maka mereka bertanya pada Rasulullah, nantilah
minta fatwa Rasulullah dulu, boleh apa enggak? Maka itu ayat itu turun. Nisa'ukum harsul lakum, turun ayat itu. Istrimu adalah ladangmu. Fa'tu harsakum anna syi'tum, datangilah ladangmu dari mana kapan saja kamu datang. Umat Islam masih bandel loh Pak. Kalau di buku-buku masih bandel. Padahal ayat ini anna itu menjelaskan teknis. Teknisnya diserahkan pada kamu. Yang penting ke ladangnya itu. Jangan ke tempat sampahnya. Kan tetangganya tempat sampah. Ya kan? Selisih sekian senti tempat sampah itu. Tempat pembuangan. Ya kan? Nggak boleh itu Pak. Yang penting ke situ. Dari manapun kamu mulai. Dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, silakan. Ini menjelaskan anak. Itu, Ya? sasarannya itu jangan salah sasaran. Iya, jangan salah sasaran. Karena di awal-awal menikah boleh jadi salah sasaran, Pak. Banyak yang bisik-bisik tanya ke perempuan, bukan istrinya. Sebenarnya bagaimana sih? Harus tepat, Pak. Nggak tahu jadi kepuser katanya. Jadi puser diembat aja. Kan kadang-kadang ahli-ahli agama kan sudah diajarkan nggak boleh ngelihat, ya, nggak boleh ngelihat, nggak boleh telanjang secara vulgar lah gitu. Sehingga dengan berkain itu kan nyari-nyari. Kalau yang udah pengalaman mah ya sama dengan kita masukkan kunci lah. Kalau udah pengalaman lebih enak. Yang pertama ini bisa kepleset sana, kepleset sini. Nah itu di zaman Rasulullah begitu. Nah para ahli ini ulama masih menentang. Antara lain dia menulis kalau didatangi sambil berdiri nanti anaknya cacat katanya. Cacatnya ditulis. Contohnya matanya jereng. Itu kalau didatangi dari berdiri sambil berdiri, kalau sambil duduk begini. Pokoknya ada cacat-cacatnya ditulis. Dari mana ini dapat? Iya itu. Itu di kitab-kitab. Kalau dokter sih mungkin bisa. Iya. Maka beruntung saya pernah ditegur seorang dokter. Jadi ketika ada seorang sahabiah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah sebenarnya saya mau nanya tapi malu. Nggak ada yang patut dijadikan malu kalau dalam urusan kebenaran, kata Rasulullah. Tanyakan sajalah. Begini ya Rasulullah, kalau laki-laki mimpi berhubungan, wajib mandi kan? Wajib kan? Kalau keluar kan wajib mandi. Kan terbayang oleh dia kalau alat vital laki-laki kan di luar, keluarnya di luar. Kalau perempuan gimana? Itu kan? Kalau mimpi. Lalu Rasulullah mengatakan, "Na'am, apakah wajib mandi ya Rasulullah?" "Na'am idza ra'atil ma'." Kalau dia melihat cairan. Ma itu kan air. Lalu oleh para ahli fikih kan kebanyakan laki-laki. Ditulisnya benar kalau keluar mani. Tuh, saya mengikut aja. Saya itu pembaca kan. Jadi saya uraikan di depan dokter spesialis. Saya ditegur. Di Serang tuh. Kebetulan yang hadir dokter spesialis. Tapi dia negur saya sangat santun sekali. Pak Ustadz, sibuk enggak? Setelah selesai pengajian, saya mau pulang. Saya kaget. Ada apa? Sebentar ya. Saya mau bicara berdua. Saya kenalkan dulu, saya ini dokter spesialis. Ya, spesialis. Saya kebetulan udah pensiun. Saya beritahu Pak Ustadz, yang namanya perempuan seumur hidup tidak pernah memproduksi mani. Saya kaget juga nih, apa ya salah saya? Maksud saya, sepanjang yang saya tahu, produk agama itu tidak akan bertentangan. Apalagi ini Nabi gitu kan. Nabi yang ngomong gitu loh. Tapi saya nurut aja. Jadi yang keluar apa Pak? Dia hanya lubrikasi gitu.
Lubrik. Ya, lubrikasi. Jadi saya teringat dalam Quran suka dibaca juga yakhruju mim bainis sulbi wa min ma'in dafiq. Tuh kan suka dibaca. Yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Tuh kan? Jadi proses manusia itu berasal dari mani yang keluar dengan mancer tuh. Ma'in dafiq, muncrat. Kalau bahasa Jawanya muncrat, dafiq berasal dari sulbi dan tulang dada. Antara sini-sini. Jadi ciri mani itu, Pak, keluarnya muncrat. Kata si dokter tuh. Kalau perempuan nggak pernah muncrat, gitu. Meleleh. Meler. Kayak umbel itu. Saya penasaran begitu pulang dari penjelasan dokter itu, saya baca-baca, masa sih Nabi bisa salah? Ternyata Rasulullah tidak mengatakan mani. Naam, benar. Ya Rasulullah kalau mimpi perempuan mandi nggak? Benar kalau dia melihat air tuh. Bukan mani. Tapi oleh para ulama dalam tanda kurung mani. Jadi inilah bedanya Nabi dengan ulama. Ulama ini laki-laki kan rata-rata. Jadi benar kalau melihat air itu di tanda kurung maksudnya mani. Nah, ini salah ternyata. Ya Allah, shadaqallahul azim. Saya kagum pada Rasulullah. Berarti benar wahyu. Sebab di zaman itu pasti gak terdeteksi oleh Rasulullah sampai begitu-begitu. Ya, jadi artinya kalau Rasulullah dalam hadis mengatakan na'am idzaratil mania, ini bisa digugat oleh ilmu pengetahuan. Itu maksud saya. Iya, karena mani itu milik laki-laki. Tuh, gitu tuh. Oh, saya baru sadar. Semua buku-buku saya lihat tuh, ternyata ditafsirkan mani. Padahal Rasulullah bukan bilang mani, air ketika dia melihat cairan. Kalau cairannya keluar. Tapi untuk menjelaskan yang keluar itu harus begini kan waktu itu belum cukup. Pengetahuan belum nyampe. Ya, itulah tanda bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah betul-betul wahyu. Sebab itu kalau pendapat Rasulullah pun zaman itu belum sampai ke situ. Tuh, luar biasanya Rasulullah. Semua hadis sahih itu tidak bisa digugat menurut saya oleh pengetahuan modern sekalipun. Karena wahyu itu bisa membedakan antara wahyu dan pendapat. Kita kembali sini. Fa ini akhirul anbiya wa inna masjid, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, aku ini adalah akhir nabi-nabi. Tuh, jadi sekarang juga bisa dibuktikan kalau ada orang ngaku nabi, kita cecer, pasti dia nggak nerima. Maksudnya dia nggak nerima wahyu gitu loh, ngarang. Kalau kita cecer nih, ngaku nabi, pasti kalau dedes gitu, ya nggak Tapi kalau dia betul-betul nerima kan sampai mati pun dia siap, gitu kan? Karena itu syahid kan? Nah, Nabi mengatakan, aku ini akhir nabi-nabi. Jadi tidak mungkin ada nabi setelahku. Nah, nanti yang diduga akan dipercaya banyak orang adalah Dajjal. Dajjal nanti akan mengaku nabi karena dia punya kemampuan yang luar biasa gitu. Orang iya kayaknya iya nih. Wong ponari aja dulu tuh ponari. Banyak pasiennya. Baru seorang ponari. Nanti itu orang yang datang punya hajat dalam waktu cepat bisa dikabulkan. Yang melanggar, menentang, sengsara. Ya kan sekarang Donald Trump, tapi omongannya kan nggak terbukti kan. Ngaco. Maksudnya kalau semua yang dikatakan terbukti, orang keder juga tuh. Sampai bangsa Indonesia aja menghalalkan udaranya, padahal baru segitu ya. Masih banyak ngaconya, apalagi kalau benar semua. Maksud saya, kalau Dajjal itu menjelma menjadi Donald Trump, seperti yang oleh Nabi, semua omongannya benar. Waduh, Indonesia kayaknya menggadaikan negara ini. Ya kan? Dia omong benar itu. Waduh.
Bilai ini. Maka waktu itu adalah ujian yang terberat. Makanya kita diminta sunnah apa? Baca awal-awal surat Al-Kahfi. Dari sekarang kita hafal, nanti kalau datang masa baru ngapal. Ya kan? Wa inna masjidah akhiru masajid. Dan masjidku ini adalah akhir masjid. Apa yang dimaksud ini? Masjidku ini adalah akhir masjid. Maksudnya masjidku ini, Masjid Nabawi adalah masjid terakhir yang mendapat penilaian dari Allah. Penilaian dalam bentuk angka, yaitu kalau sholat 1 rakaat setara dengan berapa? 500 atau 1000? Oh, kalau Palestina ya. Nah, maksudnya akhir dari masjidku ini ada akhir dari masjid, adanya masjid yang terakhir mendapat pengesahan dari otoritas dari Rasulullah, dari Allah, mendapat nilai 1000. Ya, jadi Rasulullah sudah tidak mensahkan lagi masjid-masjid yang lain. Kalau dari usia kan Masjid Nabawi itu paling muda. Ya, dibanding dengan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Nah, sehingga benar apa yang dikatakan Nabi, akhir dari masjid yang mendapat otoritas 1000 rakaat. Kalau kita sholat di sana. Tapi jangan dilihat untungnya aja, dosanya juga sama. Dosa yang dibuat di Masjidil Haram lebih tinggi. Dosa yang dibuat di Masjid Nabawi lebih rendah. Tidak setinggi Masjidil Haram. Dan begitu seterusnya. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.